Semua turnamen MLBB yang telah tiada dijelaskan. Piala Presiden. Di masa awal Mobile Legends, Piala Presiden merupakan salah satu turnamen yang paling dinantikan oleh semua orang. Bagaimana tidak, semua tim komunitas bisa mengikuti turnamen ini jika lolos dari babak kualifikasi dan akan bertarung dengan tim profesional di dalam turnamen tersebut. Dan tidak jarang akibat hal itu bisa memunculkan tim baru dengan bakat yang fresh untuk ditampilkan. Di mana contoh yang paling terkenal adalah Star Egg Esports, tim asal Manado yang memperkenalkan nama Shin hingga dia diambil oleh RRQ Hoshi. Turnamen ini diadakan sebanyak 4 edisi sebelum akhirnya berhenti di tahun 2023, di mana pemenangnya antara lain adalah Onyx di tahun 2019, Aura Fire di tahun 2021, Bigetron di tahun 2022, dan Aura Fire kembali di tahun 2023. Bahkan di edisi 2022, Piala Presiden ini digunakan sebagai kualifikasi untuk nantinya tim yang juara akan terpilih sebagai wakil timnas Indonesia untuk ASF 2023. Dan tentu seperti namanya, Piala Presiden ini merupakan program dari Presiden Jokowi yang kemudian ketika di tahun 2024 jabatannya berakhir, turnamen ini juga tidak dilanjutkan. SCOC. SCOC mungkin kalian pernah dengar sebagai turnamen yang sering dibanggakan oleh Kingdom, dan karena statusnya sebagai turnamen internasional dan RRQ memenangkannya. Dan sebenarnya tidak salah, karena turnamen ini bagaikan mini MSC yang mempertemukan tim-tim kuat dari Asia Tenggara, yang mana ada wakil dari Myanmar, Malaysia, Filipina, Singapura, dan tentu saja PSG RRQ sebagai wakil Indonesia. PSG RRQ kemudian menjadi juara setelah mengalahkan Geek Fam Malaysia di semifinal dan EVO Singapura di Grand Final. Dan sayangnya turnamen ini hanya sekali diadakan, yaitu di edisi 2019 di Singapura itu. MPL Invitational. Awalnya ide dari MPLI atau MPL Invitational adalah sebagai turnamen pengganti dari MSC 2020 yang waktu itu dibatalkan akibat COVID. Namun ternyata turnamen ini terus dilanjutkan sampai akhirnya edisi terakhirnya ada di tahun 2023. Dan kita sebagai warga Indonesia harus berbangga diri karena dari 5 edisi yang pernah diadakan, 4 diantaranya dimenangkan oleh tim asal Indonesia, yaitu RRQ di MPLI 4 Nation 2022, Alter Ego di MPLI 2022, Onyx di MPLI 2021 dan 2022, serta yang terakhir dimenangkan oleh wakil Filipina, yaitu RSG Filipina di MPLI 2023. Uniknya hanya di tahun 2023 MPLI diadakan secara offline, serta mengundang tim-tim di luar region Asia Tenggara. Dan sayangnya MPLI 2023 itu merupakan edisi yang terakhir diadakan. MSC. Memang turnamen MSC masih berlanjut, namun MSC yang sekarang adalah turnamen yang berbeda dari yang dulu diadakan. Itu karena sejak tahun 2017 sampai 2023, MSC adalah Mobile Legends Southeast Asia Championship atau kejuaraan Asia Tenggara Mobile Legends. Hingga kemudian di edisi 2024 mereka melakukan rebranding menjadi Mid-Season Cup sebagai bagian kerjasama dengan Esports World Cup, serta agar turnamen ini menjadi turnamen yang bisa diikuti oleh seluruh region Mobile Legends di dunia. Yang sebenarnya hal itu mulai bisa terlihat di MSC 2023, di mana tim-tim di luar Asia Tenggara mulai diundang untuk berpartisipasi. Dan satu fakta yang cukup menyakitkan adalah, sejak rebranding menjadi Mid-Season Cup, belum pernah ada tim Indonesia yang jadi juara MSC. MPL Myanmar. Dulunya MPL Myanmar adalah bagian dari 4 region yang diberikan nama MPL oleh Muntun, yaitu MPL Indonesia, MPL Malaysia Singapura, MPL Filipina, dan MPL Myanmar. Dan turnamen ini sempat berlangsung selama 5 season, yang 4 diantaranya dimenangkan oleh Burmese Gulls. Dan sayangnya ketika terjadi kudeta di tahun 2020, MPL Myanmar harus dihentikan. Dan sejak saat itu turnamen untuk region Myanmar hanya sekedar kualifikasi menuju MSC atau M-Series saja, dan bukanlah MPL. Mobile Star League. Mobile Star League atau MSL merupakan turnamen tier B yang diikuti oleh tim-tim Asia Tenggara yang diundang, yang mana turnamen ini hanya bergulir selama 3 edisi atau 3 season, di mana di season 1 dan 2 RRQ Hoshi menjadi juara, dan di season 3 Onyx lah yang menjadi juaranya.
Uniknya turnamen ini memakai format yang mirip-mirip dengan MPL walaupun tidak selama MPL, yaitu dengan regular season dan kemudian playoff. Dan sayangnya sampai sekarang belum ada tanda-tanda untuk dilanjutkannya season 4 dari Mobile Star League ini. Backcraft Game Prime. Seperti namanya, Backcraft Game Prime adalah turnamen yang diadakan oleh Backcraft atau Badan Ekonomi Kreatif, yang sayangnya hanya berlangsung 2 edisi, yaitu di tahun 2018 dan 2019. Dan yang mengikutinya adalah 8 tim dengan nama yang besar, yang langsung dipertaruhkan lewat babak playoff atau babak gugur. Dan pemenangnya adalah RRQ Oxygen di 2018 dan Lover Esports di 2019. Southeast Asia Cyber Arena 2018. Seperti namanya, Southeast Asia Cyber Arena merupakan turnamen yang diikuti oleh tim-tim besar asal Asia Tenggara, yang walaupun sebagian besar tim berasal dari Indonesia dan hanya Brand Esports dari Filipina, serta I Do Not Sleep dari Thailand yang merupakan tim dari luar Indonesia. Dilangsungkan sebagai turnamen singkat dengan format playoff, yang menjadi pemenangnya adalah Brand Esports, setelah mengalahkan Onyx Envy di babak Grand Final dengan skor 2-1. Sayangnya turnamen ini hanya berlangsung 1 edisi, yaitu pada 2018 saja. Liga Latam. Liga Latam adalah bentuk awal dari apa yang akan kita kenal kemudian sebagai MPL Latam. Ibaratnya turnamen ini adalah MSG versi Latam, di mana mempertemukan tim-tim terbaik dari negara-negara di Amerika Selatan dan hanya 3 edisi yang pernah diadakan, yaitu pada 2021, 2022, dan 2023, di mana pemenang season 1 adalah Red Canids, serta juara dari season 2 dan 3 adalah RRQ Akira. Dan di edisi terakhirnya yaitu di tahun 2023 juga, Liga Latam ini seperti dijadikan kualifikasi menuju M5 yang tidak tanggung-tanggung. 2 slot diberikan yaitu 2 tim Grand Finals, yang kemudian adalah RRQ Akira dan Bigetron Sons. Sementara 1 slot wildcard diberikan untuk peringkat 3 yaitu Imperio. MPL Brazil. Singkatnya, karena Brazil bisa dikatakan sebagai negara yang paling rame scene Mobile Legends-nya di luar Asia Tenggara, maka dibuatkanlah MPL Brazil, yang kemudian dijadikan semacam kualifikasi ke M-Series dan Liga Latam di season ganjil. Dan RRQ Akira menjadi tim yang tersukses dengan memenangkan 4 dari 5 edisi MPL Brazil. Dan mulai pada tahun 2024, MPL Brazil kemudian dilebur ke dalam MPL Latam bersama tim-tim asal negara Amerika Latin lain. NSCT dan MPL Latam. NSCT merupakan turnamen yang dikhususkan untuk region Amerika Utara, yang dijadikan semacam kualifikasi untuk turnamen internasional seperti MSG ataupun M-Series. Sementara MPL Latam merupakan liga yang diperuntukkan untuk negara-negara Amerika Latin, yang juga dijadikan kualifikasi untuk MSG atau M-Series. NSCT hanya berlangsung sampai di pertengahan 2025, sementara MPL Latam berhenti di akhir 2025, yang kemudian 2 turnamen ini dijadikan satu yaitu MTC Amerika, yang nanti akan dijadikan kualifikasi untuk MSG ataupun M-Series mulai tahun 2026 ini. MPL MYSG. Sebelum berdiri sendiri-sendiri, dulunya MPL Malaysia bergabung dengan MPL Singapura. Namun mungkin karena melihat potensi pada tim Singapura serta hambatan jarak, kemudian mulai season 7 hanya dilanjutkan oleh MPL Malaysia, sementara MPL Singapura dimulai sejak season 1. Dengan kata lain, MPL MYSG berakhir di season 6. Nimo TV Mobile Legends Arena. Seperti namanya, Nimo TV Mobile Legends Arena adalah turnamen yang diadakan oleh Nimo TV, salah satu aplikasi streaming terbesar pada masanya. Dan konsepnya mirip Piala Presiden, yaitu mempertemukan tim komunitas yang lolos lewat open qualifier, serta tim profesional yang diundang. Sayangnya turnamen ini hanya berlangsung selama 3 edisi atau 3 season saja. Mytel International Championship. Berbeda dengan turnamen-turnamen sebelumnya yang kita bahas, Mytel International Championship merupakan turnamen untuk tim-tim Asia Tenggara yang justru tidak diikuti oleh tim Indonesia. Mungkin juga karena yang mengadakannya adalah panitia di luar Indonesia, dan yang mengikutinya adalah negara-negara seperti Filipina, Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Barulah di season kedua, tim asal Indonesia mulai banyak diundang, di mana dari 2 season yang diadakan, season pertama dimenangkan oleh Sunspark dari Filipina,
dan season kedua dimenangkan oleh Onyx Esports dari Indonesia.